Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, kita berjumpa lagi untuk pertemuan tentang indikator pada epidemiologi kesehatan reproduksi deskriptif. Kita lanjutkan pertemuan yang lalu. Di sini pada pertemuan yang ketiga ya. Jadi kita nanti akan menjelaskan lanjutan dari indikator-indikator yang kemarin. Semoga tetap semangat ya belajar dari ini. Kita langsung saja bahas materinya ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas 9 indikator. Jadi TFR sampai ke prevalensi BBLR. Nah, sekarang kita akan bahas tentang indikator yang 10 dan 17 ini. Dan kebetulan indikator 10 ke 17 ini merupakan termasuk indikator yang masih jarang ya, tidak dilakukan secara rutin pada beberapa indikator tertentu. Masih jarang dilaksanakan di pelayanan kesehatan, benar-benar dilaksanakan itu masih ada yang iya, ada yang enggak gitu. Jadi nanti akan kita bahas ya. Prevalensi positif sifilis pada ibu hamil. Definisi dari angka tersebut adalah jumlah ibu hamil usia 15 sampai 24 tahun yang mengikuti ANC, terus kemudian darahnya diambil, kemudian di screening apakah dia itu positif sifilis berdasarkan hasil serologi gitu ya, dan kemudian dibagi dengan jumlah wanita hamil usia 15 sampai 24 tahun gitu pada periode tertentu. Jadi woman at risk-nya. Nah, sumber datanya biasanya adalah sentinel surveillance, dan kemudian metode pengumpulan datanya itu adalah 3 sampai 5 tahun. Jadi memang ini adalah sentinel surveillance dan memang tidak dikumpulkan sebagai data rutin. Biasanya ini berupa survei, karena surveinya survei aktif ya, kita pakai pengambilan darah juga, jadi memang jarang dilakukan. Dan nanti data ini bisa digunakan sebagai proksi masalah IMS di populasi. Kalau berdasarkan pengalaman di sini di Kartosuro sendiri, ibu-ibu hamil itu dites untuk HIV dan juga sifilis. Jadi kewajibannya di sini itu harus tes itu. Salah satunya adalah ada yang tes itu tadi, tes sifilis dan juga tes HIV, dan itu dilaksanakan di puskesmas. Dan itu otomatis dilakukan untuk semua ibu hamil semua umur. Akan tetapi datanya dikeluarkannya apakah dibagi yang umurnya tadi 15 sampai 24 tahun atau tidak, saya sepertinya tidak nih, karena saya pernah lihat di laporan itu ya, laporannya total semua gitu, karena memang pelaksanaannya itu pada semua ibu hamil. Jadi pelaksanaannya kalau yang di Kartosuro ini adalah untuk semua umur, tidak hanya khusus untuk 15 sampai 24 tahun. Maka kalau misalkan mau lebih mendetail tentang umur, biasanya memang dilakukan dalam bentuk surveillance ya, sentinel surveillance ini. Dan ini digunakan untuk melihat, oh ya, ada nggak sih masalah IMS terutama pada ibu yang masih remaja atau yang muda gitu, sebagai indikator dari bagaimana perilaku seksual mereka sebelumnya atau saat ini ketika mereka itu masih remaja gitu, walaupun mereka sudah hamil begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah prevalensi anemia pada wanita. Nah, ini adalah juga lumayan berbeda kalau yang dilaksanakan di Indonesia. Kalau di sini jumlah wanita usia reproduktif di screening untuk tes HB berdasarkan tes HB pada wanita hamil dan juga yang tidak hamil. Kemudian pembaginya adalah total wanita usia reproduktif gitu. Total wanita usia reproduktif yang disurvei seperti itu. Sumber datanya adalah data pelayanan kesehatan, tapi ingat lagi ya, memang tidak terlalu representatif, karena kita ingat bisa double data, bisa juga datanya biasanya berbasis daerah gitu ya, dan kemudian bisa juga lihat pengumpulan data survei kayak Reskesdas itu juga ngumpulin ini, ada juga survei IFLS juga ngumpulin data ini.
Kemudian untuk periode pengumpulan biasanya setiap 5 tahun sekali survei besar di populasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi wanita-wanita yang anemia, apakah membutuhkan suplementasi atau tidak, dan proksi pengukuran derajat nutrisi pada umumnya itu adalah penggunaannya gitu ya. Jadi dengan kita tahu prevalensi wanita yang mengalami anemia, maka kita bisa mengerti sebenarnya status gizi ya, gizi mikro gitu ya, terutama kemungkinan dengan zat besi gitu, itu bagaimana, dan kemudian apakah sudah mempengaruhi status kesehatan gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kesehatan wanita juga gitu, bahwa kalau individu yang anemianya baik kan dia juga lebih produktif, dan juga dia lebih tidak rentan untuk mengalami infeksi seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, data yang dikumpulkan rutin utamanya adalah untuk yang ibu hamil ya, tidak yang wanita usia subur. Wanita usia subur biasanya datanya diperoleh dari survei. Sementara kalau yang rutin dilaksanakan di Indonesia untuk pelayanan, data dikumpulkan lewat pelayanan kesehatan itu adalah yang untuk wanita hamil. Berikutnya adalah persentase orang yang masuk atau periksa ke klinik obstetrik dan ginekologi karena aborsi. Jadi di sini bisa dikatakan angka untuk melihat kejadian aborsi gitu ya, tapi yang tercatat di pelayanan kesehatan dan dengan pembagiannya adalah semua kejadian yang masuk ke dalam opsin gitu, masuk ke dalam pelayanan opsin. Jadi berapa persentase orang yang periksa ke opsin tapi untuk aborsi dibandingkan dengan seluruh orang yang periksa ke opsin, seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu. Nah, sumber datanya adalah data di Vaskes ya, RS. Tujuannya adalah untuk mengukur penggunaan pelayanan kasus komplikasi aborsi gitu. Karena kalau misalkan karena adanya masalah kaitan dengan aborsi kan berarti dia mengalami sesuatu kemudian diperiksakan. Nah, jadi intinya data ini digunakan tujuannya adalah untuk itu. Tapi sekali lagi di Indonesia aborsi itu kan memang tidak legal ya. Dia hanya legal untuk dua syarat berdasarkan undang-undang, yaitu untuk kejadian kehamilan yang kemudian menimbulkan ancaman kematian yang serius gitu ya, yang benar-benar bisa menimbulkan kematian jika kehamilannya itu tidak dihentikan atau tidak diaborsi. Dan kemudian yang kedua adalah untuk hamil yang diakibatkan oleh kejadian pemerkosaan. Itu sekarang sudah ditambahkan dalam permen. Jadi ada permen tambahan untuk menjelaskan undang-undang kesehatan. Di sana ditambahkan bahwa orang yang hamil karena hasil dari pemerkosaan itu boleh diaborsi, tapi aborsinya hanya dilakukan pada rumah sakit yang ditunjuk. Nah, kekurangannya belum ada sampai saat ini kebijakan tentang mana-mana saja rumah sakit per daerahnya yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana kegiatan yang tadi, yang boleh melakukan aborsi tadi gitu. Jadi ya bisa dikatakan belum legal betul gitu ya untuk pelaksanaan tindakan aborsi di Indonesia gitu. Jadi data ini juga sulit untuk dicari di Indonesia. Berikutnya adalah prevalensi wanita yang mengalami genital mutilation gitu. Jadi yang melaporkan kejadian genital mutilation. Genital mutilation itu apa sih? Jadi kayak pemotongan pada alat kelamin, tapi pada wanita. Kita tahu bahwa pemotongan alat kelamin pada pria suatu hal yang dilakukan secara legal di Indonesia ya, tapi bukan motong yang dipotong habis gitu ya genitalnya, tapi sebagian. Jadi misalkan khitan pada laki-laki itu sebenarnya termasuk dalam genital mutilation, tapi kan itu sebagai praktek yang legal dan kemudian memiliki basis bukti ilmiah, itu memberikan efek kesehatan gitu ya. Sementara kalau pada perempuan itu meskipun pada beberapa agama ada yang menganggap itu adalah bentuk perintah, bukan perintah juga ya, maksudnya membentuk suatu hal yang merupakan kebaikan dalam agama, tapi secara kesehatan, secara medis tidak terbukti adanya manfaat akan tindakan tersebut. Makanya akhirnya ini dilaporkan.
Nah, kemudian di sini datanya adalah jumlah wanita yang diinterview di masyarakat yang kemudian pernah mengalami itu tadi genital mutilation. Pembaginya adalah total wanita yang diinterview pada survei. Ini masih berdasarkan data survei, jadi bukan dilaporkan secara. Nah, kemudian mungkin untuk sejenis pengetahuan saja, mungkin bagi kalian yang mungkin nggak tahu kayak gimana sih female genital mutilation itu atau pemotongan alat kelamin pada perempuan itu seperti apa aja. Jadi ada beberapa tipe, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, sama tipe 4. Kalau yang tipe 1 ini adalah dieksisi atau dipotong pada bagian prepusium gitu. Dengan atau tanpa pemotongan pada bagian klitoris. Ingat kan ya, anatomi reproduksi, anatomi alat reproduksi pada wanita bagian kelamin luar atau istilahnya vulva itu kan ada bagian atas kulit itu adalah bagian prepusium, atasnya kemudian di bawahnya adalah klitoris. Nah, itu berarti kalau ada pemotongan atau eksisi pada atau perlukaan pada situ itu disebut masuk dalam tipe 1. Kemudian kalau yang tipe 2 itu adalah pemotongan pada klitoris. Nah, itu namanya tipe 2. Jadi prepusiumnya nggak diapa-apain, tapi udah pokoknya langsung potong klitorisnya. Bisa dengan sebagian atau seluruh pemotongan di labia minora. Nah, ingat ya, jadi di vulva itu bagian yang luar itu adalah labia mayora. Jadi setelah bagian atas itu ada prepusium, penutup kulit penutupnya, bawahnya itu ada klitoris, terus kemudian lubang untuk kencing, bawahnya lagi lubang oleh vagina itu yang ditutupi oleh dua seperti lapisan kulit tebal gitu ya, yang garis pertamanya itu adalah bagian labia minora, nanti yang paling luarnya disebut labia mayora. Nah, kalau yang eksisi atau dipotong pada bagian klitoris dan juga sebagian atau seluruhnya dipotong bagian labia minora itu masuk tipe 2. Nah, kemudian kalau tipe 3 itu pemotongan pada sebagian atau keseluruhan dari genitalia eksternal atau bagian dari kelamin luar dan kemudian ada ditambah dengan melakukan penjahitan gitu ya, atau ada upaya untuk membuat lubang pada vagina itu dipersempit dengan cara dijahit. Kejam ya, ini bisa dikatakan. Berikutnya adalah tipe 4. Kalau tipe 4 itu bisa di piercing atau diberikan kayak apa sih, tindik gitu, tindik bisa dipotong bagian klitorisnya atau labianya, terus kemudian berusaha dibuka klitorisnya atau malah mungkin bisa dibakar kalau yang tipe 4 ini, dan di sekelilingnya juga ini udah kejam banget nih, saya udah nggak tega ngomongnya. Jadi terus kemudian sampai dijahit bagian yang lainnya atau bisa bahkan sampai memotong bagian vaginanya. Ini udah yang paling jahat banget gitu ya, karena dia sampai mungkin bisa memasukkan benda-benda tertentu atau obat-obat tertentu ke dalam vagina yang bisa menyebabkan perdarahan atau berusaha untuk mempersempit bagian vagina itu gitu. Jadi ini merupakan bagian yang kejam menurut saya kalau yang tipe 4 ini gitu. Jadi kita tahu di Indonesia ada yang masih melaksanakan kegiatan khitan perempuan gitu. Dulu kita pernah punya Permenkesnya tentang pelaksanaan khitan itu. Jadi tujuannya awalnya adalah untuk menyeragamkan bagaimana tindakan khitan perempuan itu seharusnya dilakukan. Karena memang sebenarnya nggak ada teori medisnya harus gimana kalau melakukan khitan perempuan. Nah, tapi kemudian setelah kita bikin Permenkesnya itu di sini masuk ke yang tipe 1. Jadi dia kayak menggores dengan jarum bagian prepucium gitu. Itu jadi tidak sampai memotong, kayak cuman menggores aja bagian prepuciumnya, jadi enggak dengan jarum yang tajam gitu ya, tidak sampai melukai, tidak sampai memotong seperti itu. Tapi karena berdasarkan WHO ini kita
ibaratnya kayak tidak mendukung kegiatan yang memang tidak berbasis bukti gitu. Akhirnya permen itu dicabut kembali sebagai bentuk dukungan Indonesia bahwa Indonesia tidak menyetujui adanya female genital mutilation gitu, karena tadi itu dimasukkan ke dalam yang tipe 1. Dan kalau kalian pengen tahu, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu masih ada yang melaksanakan, dan itu adalah di bagian negara-negara di Afrika. Memang ada juga yang memang negaranya itu berbasis Muslim gitu yang melakukan ini, tapi ada juga yang tidak, dengan tujuan katanya ya untuk memperindah bentuk dari kelamin wanita tersebut. Ini sangat disayangkan. Jadi makanya ini dilarang gitu ya. Nah, sumber datanya memang survei ya, dilaksanakan setiap 3 sampai 5 tahun. Tujuannya adalah agar punya data yang reliable tentang prevalensi dan berbagai kejadian tipe FGM ini gitu. Tapi kenyataannya memang data ini belum diambil secara rutin. Dalam survei itu juga belum ada yang mengambil itu gitu. Kalau di Indonesia, kalau di luar sudah ada data-datanya gitu. Kemudian prevalensi infertility pada wanita. Ini adalah jumlah wanita usia subur yang sebenarnya eh, berisiko untuk hamil. Jadi intinya perempuan ini adalah tidak sedang hamil, dia seksual aktif, tidak menggunakan kontrasepsi dan tidak menyusui gitu ya, dan memang dia berusaha untuk memiliki anak. Terus kemudian kalau yang di teorinya kan infertil itu kan 1 tahun, tapi kalau di sini yang sudah melaporkan selama 2 tahun atau lebih, dibagi dengan total jumlah wanita usia reproduktif yang berisiko untuk hamil, dalam artian yang mungkin untuk hamil berarti yang seksual aktif itu tadi. Nah, sumber datanya adalah survei penggunaannya untuk mengukur tingkat infertilitas di masyarakat. Nah, ini penting ya karena ini adalah mengakomodir tujuan dari pelaksanaan pelayanan-pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah wanita itu bisa mengatur fertilitasnya. Mengatur fertilitas itu berarti ketika dia mau, dia bisa menjadi hamil, dan ketika dia tidak mau, dia tidak hamil. Nah, ini adalah untuk menekankan ketika dia ingin memiliki anak, dia bisa memiliki anak. Nah, jadi untuk mengukur tingkat infertilitas, dan ini juga bisa digunakan untuk dampak jangka panjang gejala sisa IMS. Jadi memang ada beberapa penyakit menular, infeksi menular seksual yang memiliki dampak jangka panjang, akhirnya jadi mempengaruhi infertilitas dari individu itu gitu. Jadi makanya IMS yang pengobatannya terlambat atau mungkin tidak terobati itu bisa membuat resiko mengalami infertilitas menjadi tinggi, dan juga sebagai ukuran morbiditas KESPRO. Ini datanya juga kalau kita cari masih sulit di Indonesia ya. Di survei juga masih belum ada survei yang mengukur ini. Kemudian berikutnya adalah insiden uretritis pada pria. Ini satu-satunya ya yang diukur pada pria. Jadi laki-laki usia subur juga terhitungnya. Sumber datanya adalah sumber data survei umumnya, dan kemudian pengumpulan datanya 4-5 tahun sekali. Ini juga sebagai bentuk untuk menilai besarnya kejadian IMS pada laki-laki dewasa. Jadi kalau kejadian IMS pada laki-laki itu kadang-kadang nggak spesifik gejalanya per penyakitnya. Umumnya tanda-tanda umum yang khasnya adalah adanya IMS, walaupun bukan berarti pasti IMS, yaitu adalah mengalami itu jadi uretritis gitu. Jadi infeksi pada bagian ureternya gitu. Jadi itu adalah tanda. Jadi gejalanya biasanya kayak berupa anyang-anyangan gitu. Jadi sakit ketika kencing kayak gitu. Jadi itu adalah untuk menilai kecenderungan kemungkinan adanya IMS gitu. Dan ini bisa menjadi ukuran dampak pada pelayanan pencegahan IMS, apakah sudah diterapkan atau belum gitu. Jadi ini juga datanya belum ada nggih, belum dilaksanakan kalau di Indonesia. Dan berikutnya prevalensi HIV infection pada wanita hamil. Kalau ini sudah dikumpulkan ya di Indonesia lewat PPIA. Ini jadi jumlah yang HIV positif dari wanita hamil dibagi seluruh sampel tes wanita hamil yang masuk gitu.
Sumber datanya Sentinel Surveillance atau Seroprevalence Surveillance. Jadi survei prevalensi HIV itu bisa ada ya lewat Sentinel. Nanti untuk menghitung insiden infeksi HIV pada ibu hamil dan juga untuk monitoring epidemi HIV. Karena kalau misalkan nanti ada pembagian gitu ya, pembagian kondisi epidemi HIV itu apakah dia itu bisa termasuk dalam masalah epidemi yang meluas di negara tersebut maupun bukan, itu diperlihatkan dari kejadian ini tadi, penularan pada ibu hamilnya gitu. Kalau ibu hamil pada populasi umum yang bukan pada populasi kunci itu sudah terinfeksi, jumlahnya proporsinya lebih dari 1%, itu artinya berarti sudah banyak gitu yang mengalami HIV, dan kemudian dia menular sampai kepada wanita yang berisiko rendah, dan itu dalam populasi besar, maka itu berarti epideminya sudah bertambah gitu, bertambah kejadiannya. Jadi ini sebagai monitoring epidemi HIV. Kalau sekarang di Indonesia PPIA itu sudah mengeluarkan kebijakan setiap ibu hamil tadi pasti harus periksa HIV, jadi ini sudah dilaksanakan kalau yang pada wanita hamil ya. Berikutnya adalah pengetahuan tentang pencegahan HIV gitu. Ini adalah termasuk tambahan baru untuk yang indikator ini dan memang masih jarang, biasanya dilaksanakannya lewat survei. Di Indonesia datanya adalah data survei DHS ada ya, di masyarakat luas maupun di remaja itu ada datanya. Jadi karena dianggapnya pengetahuan itu adalah prasyarat adanya perubahan perilaku, maka dianggap kalau orang-orang sudah mulai tahu, secara umum semua orang tahu, berarti orang sudah bisa, dalam artian untuk diupayakan untuk melakukan perilaku pencegahan itu gitu. Dan ini memang indikator yang baru ya, masih belum tahu apakah nanti ini tuh memberikan dampak yang jelas bahwa apakah tinggi pengetahuan itu langsung berkorelasi dengan penurunan perilaku berisiko terkena HIV-nya gitu. Jadi ini adalah sebagai indikator tambahan yang masih melakukan evaluasi, yang masih perlu ada evaluasi berikutnya gitu. Oke, sekian dulu penjelasan untuk indikator uh, kesehatan reproduksi deskriptif. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung. Thank you, meet you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.